Damar berhenti dong di situ. Disusul sama Erik lah. Rik, opo? Rungora, ono suara pitik. Erik ini mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Erik menegas bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Hai, terima kasih sudah klik video ini. Semoga segala urusan dan rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bercerita tentang suatu desa. Desa itu berada di suatu tempat yang tidak akan pernah ditemui oleh manusia kecuali mereka yang dituntun ke sana oleh salah satu sosok. Dan desa tersebut adalah desa yang memiliki nilai mistis yang sangat tinggi, di mana setiap harinya desa ini selalu ada warga desa tersebut meninggal dunia. Konon katanya desa ini jika tidak ada yang meninggal, berarti di desa itu sedang tidak baik-baik aja. Inilah dia desa Gondo Mayit. Cerita ini aku ambil pengalaman dari kisah nyata yang pernah dialami oleh salah satu mahasiswa yang bernama Damar dan Erik. Ini benar-benar kisah nyata. Bagaimana cerita mereka dan bagaimana mereka bisa lolos di desa tersebut. Oke, nggak usah basa-basi, bicara horor dimulai. Cerita ini bermula kita sebut saja si Mas Damar yang baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 pada waktu itu. Di salah satu universitas, aku rahasiakan namanya, pokoknya salah satu universitas yang cukup dikenal di Indonesia. Pada mulanya Mas Damar berpikir menjabat menjadi ketua pada semester 6, dirinya merasa ragu. Apalagi ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru pada waktu itu, di mana 4 universitas bernama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat suatu acara untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka. Tetapi tak satu pun anggota sanggup, dan juga karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, walaupun ya nggak ada anggotanya, meski bila harus seorang diri. Selanjutnya kita ke Mas Erik nih. Selaku ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung juga, guys. Mas Erik mengatakan wah ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Tempat tersebut berada di tengah-tengah alas atau di tengah hutan. Kita tidak akan menyebut nama hutan atau alasnya. Kita sebut saja alas mengerikan. Mereka berpikir itu adalah salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk dapat momen di mana suatu tempat itu nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Meski pada waktu itu jalur yang akan dituju Mas Damar dan Mas Erik ini bukan jalur pendakian pada umumnya, Mas Damar meyakinkan Mas Erik perjalanan 6 jam ini terasa singkat. Singkat cerita, perjalanan dimulai, perjalanan yang menempuh 6 jam pada waktu itu, guys. Terasa singkat terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggamannya. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Dan anehnya pada malam itu, tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya pada waktu itu, tempat itu ada 1 atau 2 penjaga. Sebenarnya seperti itu. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Kemudian mereka menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar atau khawatir. Wes ngene ae lho Mar, tinggalan KTP-ne kok kene. Tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan, toh gak ono sing eruh sampai kapan petugasnya gak ono kan? Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat. Jadi hal-hal yang seperti ini biasanya diiringi dengan mereka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat.
Mas Damar dan Mas Erik pun ini akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan tersebut. Bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanannya belum segelap ini dong. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih anehnya lagi, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya yang sangat menanjak seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi namun masih bisa ditempuh dengan santai. Nah, di sini Erik ini mulai dari Mbah Kudam, nek gak ono soro kok ngene biasanya ono memedi. Gus, jogo lambene, kapi ngomong ngono. Ada yang membuat Damar sadari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakang. Bulu kuduknya berdiri, sadari tadi bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, mereka merasa biasa aja. Namun perasaan ini berbeda pada waktu itu. Damar berhenti dong di situ. Disusul sama Erik lah. Rik, opo? Rungora, ono suara pitik. Erik ini mencoba diam, mencuri dengar apa yang Damar dengar. Erik menegas bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Erik mengatakan, ora ono ih. Karena pada zaman dahulu itu ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam ini. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, di tempat alas itu. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik ini seperti menegaskan sesuatu. Bahwasanya salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar dari tadi. Suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman. Kemudian Erik mengatakan sesuatu. Jan. Ambu sembujo. Artinya itu bau bunga sembujo, seperti bau-bau bunga-bunga melati. Mereka bertukar tatap. Mereka tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang di dunia mereka menangkap pesan berbeda, benar saja. Suara ayam berbau bunga. Kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan fase penasaran yang sangat besar. Erik mengintip sosok asing itu dong. Sosoknya tinggi, setinggi Erik, sekitar 170-an lah. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu aja. Mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya. Yang dari tadi tergedek ke kiri ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti kepalanya yang tergedek bukan karena tanpa sebab ini, melainkan tepat di lehernya, rupanya menahan berat kepalanya. Jadi saat itu Erik sadar. Ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering mendengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan ini korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Singkat cerita, Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan tidak jauh lagi. Kemudian Erik ini lebih sering diam sekarang. Hal ini membuat Damar penasaran dong. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar.